Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah Isya dan sama Isya sama subuh ya. Tarawih ya. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah masih berikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Semoga dengan kita bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah nikmat-Nya kepada kita. Salam dan salam dikirimkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah seperti dan kita rasakan sampai saat ini. Baik bapak-bapak, ibu jamaah yang berbahagia, kita lanjutkan pembahasan awak, ulang-ulang kaji awak seputar utang piutang di dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Lah di pertengahan ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wala ya'bas syuhada'u idza ma du'u wala tas'amu an taktubuhu shaghiran aw kabiran ila ajalihi. Kata Allah Ta'ala, janganlah para saksi, kau syuhada, kau shin kan. Jadi kalau saksinya tetap saksi, kemudian shin ada lo saksi itu kan. Wala ya'ba syuhada'u, janganlah para saksi itu enggan apabila mereka diminta untuk bersaksi. Nah, jadi kaji awak sebelumnya, kalau ada yang berhutang, ada penentuan batas waktu pembayaran dari hutang, maka diperintahkan awak untuk menulis atau mencatatkan hutang tersebut. Lalu kemudian yang mencatat itu disebut namanya katib atau juru tulis. Dan juru tulis yang ditunjuk atau diminta untuk menulis itu agar mereka menuliskannya dengan adil. Tidak boleh ada rekayasa, tidak boleh ada mau berubah atau menukar-nukar, mengurang-urang atau menambah. Lalu kemudian kalau boleh juru tulis itu enggan atau tidak namuh diminta oleh yang boleh mah berisiko kemah satunya bodoh, padahal dia diberikan keahlian atau ilmu terkait dengan tulis menulis. Itu je tu. Lalu kemudian ketika bertugas memastikan bahwa dia itu adalah bertakwa kepada Allah. Itu kata kunci. Kalau orang bertakwa kepada Allah, tentunya berlaku adil. Lalu untuk menuliskan kalau ada anak atau orang yang mau hutang tersebut mungkin dia bodoh atau dia ketek atau dia nak mampu untuk mendiktekan atau mengimlakkan narasi atau contoh surat dari hutang tersebut, maka boleh diimlakkan atau didiktekan oleh walinya. Dia saksi ke petang barat, saksi dua laki-laki itu. Kalau nak ada laki-laki dua, maka satu laki-laki dua perempuan. Tujuannya tuh
Kalau dua porsi, aku lupa seorang dan seorang lain bisa mengingat. Nah, laki-laki yang seorang lain dianggap dia ingat dengan peristiwa tersebut. Nah, lalu kata Allah Ta'ala, wala ya'bas syuhada'u, janganlah para saksi itu enggan. Kok tadi juru tulis kalau diminta untuk menulis, jangan sampai enggan, jangan sampai tidak namuak. Nah, saksi tak kata pula. Kalau ada awak diminta sebagai saksi, maka bersedialah awak menjadi saksi idza madu'u, apabila diminta awak, diseru awak untuk memikul kesaksian dan menyebutkan apa adanya ketika ada semacam tinjauan dari proses tersebut. Awak menjawab kalau ada nambah tanya. Wala tas'amu an taktubuhu, dan awak tak kata pula kalau seandainya awak diminta untuk mendiktikan, tentu ada kesediaan bagi awak. Kalau seandainya awak mau menuliskan, tidak boleh ada mau bobah atau merekayasa atau ada keberpihakan di dalam soal tulis menulis. Jadi saksiku adalah harus objektif apa adanya. Karena memang kalau seandainya ada orang yang tidak mampu untuk menuliskan, maka perlu diberikan wakil atau wali yang akan melakukan tugas tersebut. Dzalikum aqsatu 'indallah wa aqwamu lisyahadah. Demikian soal tulis menulis itu adalah lebih betul atau lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan bagi kesaksian atau membantu atas berdirinya kesaksian, karena para saksi itu akan mengingatkan terkait dengan peristiwa. Jadi kalau nanti ada yang komplain, ada muncul masalah di kemudian hari, maka muncul awak tak mesti harus mengecek lain, tapi yang mengecek adalah fakta atau data atau ada catatan dari proses hutang. Karena orang kalau hutang banyak lupa. Nyo kapal lu lah panjang sekali nak takana dia lain. Nah, ini ada hutang nak takana do resul lain. Mailailah di kecenderungan mencari contoh kalau sudah itu kalau orang hutang ini berusaha untuk lari dari hutang itu. Bahkan dia mengatakan sesuatu yang berbalik dari kenyataan. Hanya hutang, hanya kecilnya ada hutang. Salah tidak, belum berhutang puni. Orang nak mau hutang, dia kecil itu salah. Bahkan kecilnya tak katuban nau ni rumah. Bantu nak bayi nak hutang aja. Awak nak elok, kau nak membantu awak lu nak kada dikte. Bahkan yo giring lo opini ni. Awak nak mau hutang lo tak bunuh karakter dia. Maka kata Nabi itu, kalau orang nak hutang tu cenderungnya kalau dia mengecek banyak kicu alai. Kalau seandainya alai, kalau nyoba cerita, kemudian kalau nyoba janji, tu acuk mungkin. Padahal sebenarnya bagi orang awak, manusia ko nan dipaci adalah parentongannya kecil. Kata pertama, kata mencari, kata kedua, kata manapai. Perjanjian awak, peraturan tiba dia awak berjanji bahwa awak kamu mengutang awak, contohnya tanggal 1 bulan Juni. Berarti awak harus berpikir bahwa supaya menuntaskan, menyelesaikan utang tanggal 1 Juni itu. Tidak mesti harus lari dari utang itu. Nah, semua seperti cerita sahabat Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal sampai dia nak pergi sebuah Jumat. Dek karena
Nah, takui keluar ada orang di luar debt collector atau orang nama lagi hutang, tagak di pintu, diambil pintu mah nak keluar, kok keluar langsung ditarik tang, kira nak mencogok-cogok masuk jabal, dicari mana deh, Yohana, kau orang Yahudi, kau hari-hari Jumat. Nah, dalam pikirannya, kalau hari Jumat, kau pasti nak laki-laki kau keluar. Pak, sama yang Jumat. Nah, itu yang terjadi justru walaupun hari Jumat beliau masih tiarap atau manduknya di dalam. Nah, jadi bahwa kau perlu ada pencatatan, kenapa perlu penulisan, itu yang barangkali akan menjadi bukti kemudian yang akan berbicara terhadap peristiwa. Jadi kalau bahasa ilmu administrasinya atau ilmu manajemennya itu kalau dalam setiap agenda-agenda tertentu itu perlu dibuat surat, ada berita acara, ada daftar hadir, ada foto. Yang kalau orang proses audit itu juga bukti itu. Buktinya sebuah kegiatan itu pernah dilaksanakan. Undangannya, contohnya adalah pengajian, ada undangannya. Oh tu kami nak ada undang doh, dibuat tak ada terima Karena dulu orang diundang, di takatunya rapi disuruh nak dua awak undangan. Padahal ni lah diundang. Abah tanggung jawab dia supaya orang nalah diundang ko bawa terbukti dia diundang. Bawa anu tanda terima gawe agenda. Aku apa nak taruh tangan ku. Kami lagi undangan dulu tanggal sekian. Orang kau kan coba ilah ketika diundang, ayo datang. Ketika nak diundang, dia solo, aduh nak awak nak dulu undangan doh. Ketika diundang mana, nyo kau nak dulu ketibu ke doh. Tapi ketika nak diundang, nyo mengecek lo keking kemari tu. Lampan tu di nyo aja sadaya mati. Dah tu dia jajak ke wah. Nak bantu nak pengguna lo wah ni. Ketika dia mengecek tak tu, buktikan kalau kami undang kau pak, bukti, wah kau tak nak terima ya tanggal sekian, kau tak nak tangan apa, baca kami lah. Itu bukti. Kalau hutang tak kata pulang, mai leila aja hutang. Awak kalau seandainya alah ada bukti kayak tadi pencatatan itu. Bisa awak tuntut elek. Buktinya ketika awak menuntut, awak harus mengajukan bukti. Dihukum itu kalau awak yang menuntut, berarti awak harus menghadirkan bukti. Jadi siapa memulai? Bukti ada awak, aku bukti ada pencatatan seseorang itu telah menghutang kawak. Harusnya memang yang proaktif menulis itu adalah orang yang mau hutang. Tapi kenyataannya bang, awak dan elok kau nak memikir supaya kau nanti kau Islam mai leila nanti kau lari dari hutang ke kau yang bukti. Maka petang lah bahas doa dari sahabat Nabi Imamah Al-Bahili. Doa yang terakhir itu adalah wa a'udzubika min ghalabatid daini. Itu ghalabatid daini itu adalah dari lilitan hutang, kajaran hutang. Apa sering doa kepada Allah supaya jangan awak stres, jangan awak terbebani, jangan awak tertekan, jangan awak risau, jangan awak galau akibat dari hutang. Ada orang yang stres dalam hutangnya, rasa selalu dikaja-kaja hutang. Kalau orang yang hutang tadi kalau dia pikir nama lalu nama makan Tapi kalau orang yang komit, kecil orang kalau nyo komitmen dengan janji, karena dojo suku tertentu dan mereka kok kalau nyo hutang tanggal 1 Juni nyo harus membayar hutang. Nyo berpikir gini kalau nadona piti pembayar lai, nyo berpikir ingin menepati janji. Baca nyo pinjam lo piti ke orang lain dan jalan janji yang pertama ke seseorang, nyo salah saya dulu. Ada kepercayaan orang lain. Tapi kok kamai leila lari dari perjanjian. Apa kecil orang wak sakali lan cuak ujian salamu itu nama percaya orang lain.
Kau yang terjadi leh. Kau yang terjadi di akhir zaman. Aqallu ma yujadu fi akhir zaman akhu yusaqubi. Dan paling sedikit ditemukan di akhir zaman itu adalah orang yang bisa dipercaya. Dan langka itu adalah orang yang bisa dipercaya. Kenapa? Banyak terjadi justru ini menciderai kepercayaan orang kayaknya. Pemutar sudah banget dilek. Dia buah jawab magiah dilek, meminjam lek. Tak ada lek. Awak manusia ko sekali karena ini itu kelebihan manusia, sedangkan hewan sekalinya kalau dia jatuh tidak mau jatuh di lubang yang sama. Pisang tu berbuah sekali. Manusia tu belajar dari pengalaman. Kalau lata jatuh di dalam suatu peristiwa, dia belajar dari pengalaman tu jangan besok terjadi coba lihat. Tak tulus mana dalam dosa yang mengulang dosa yang sama kami itu. Jadi ternyata substansi dari apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran, dzalikum aqsatu indallah wa aqwamu lisyahadah. Bukti kertas yang ada isi berita acara atau perjanjian, karena ada naskah perjanjian itu adalah sebagai pegangan untuk awak bergerak bakarajo. Kalau di dalam sebuah kontrak karajo ada nama SPK. SPK itu surat perjanjian kerja. Di dalam surat perjanjian kerja, siapa melakukan apa? A akan dikarajuan. Kapan batas waktu? Jadi si A itu siapa? Kemudian melakukan apa? Kemudian kapan bisa selesai? Jadi kalau dalam ilmu jurnalistiknya ada 5W1H. Jadi unsur 5W1H itu di dalam perjanjian pun ada. Siapa berjanji? Apa isi perjanjian? Bara lama berjanji. Dima wak berjanji. Apa alai? Mengapa wak berjanji? Lalu bagaimana? Jadi diberikan alasan-alasannya. Lama janji si A, lama perjanjiannya sekian. Jadi ada waktu. Jadi ada menyatakan pelaku, siapa orangnya, kemudian itu isi dalam perjanjian. Kemudian kapan? Pada hari ini, Sabtu, tanggal 5 balik, sampai balik Mei 2022. Saya bertanda tangan di bawah ini, nama si A, B, C. Kemudian alamat, nomor KTP, nomor HP, bertindak sebagai pihak pertama, telah memberikan pinjaman kepada si B, alamat, bertindak sebagai pihak kedua. Pihak kedua akan berjanji membayarkan uang tersebut sampai pada tanggal 7 balik Agustus. Di mana perjanjian bertempat di Pasakandang, Surau Nur Jihad Pasakandang. Jadi ketika Mai Laila bilo tuh mah hari Sabtu tanggal sampai balik Mai. Di mana waktu itu mah di Surau Kepunuang Nurul Jihad. Saksian waktu mah ada saksian itu daya fadil tu saksian tu jalan dan dores dua contoh saksi, atau saksi seorang laki-laki, dua perempuan. Itu adalah sebagai pegangan kalau seandainya ada nama ilah. Artinya bahwa mangko iko ditekankan karena ada kecenderungan orang maila lari dari perjanjian tersebut. Mangko karakter kolah yang akan berbicara nanti. Nah, wa adna alla tartabu. Nah, itu akan mengurangi keraguan. Kalau lah ada bukti cara catatan kau surat perjanjian kau akan berkurang lo keraguan ya. Berarti kau yakin benar. Yo kadang-kadang orang banyak utang bisa jadi lupa lagi masuk ya bara rasul ya. Alhamdulillah. Jadi dengan adanya kertas tersebut, dengan adanya catatan tersebut, itu akan mengurangi keraguan. Ada cerita ragu-ragu kau aja leha. Malai lah kau ada kau bantu kau barang kau lah bisa diri. Istilahnya
kok dia wei taraso dicaliak nampak kok nyoba tangkai bisa diri tangkai. Apa? Kalau bertampuknya lah bisa ditinjang. Nah, itu balik. Jadi tidak bisa pelak lah, tidak bisa lari dari itu lah. Alah nampak, lah terbukti aku nyata. Maka ada bukti administrasi. Jadi memang para dojo ada administrasi. Bahkan orang gara-gara tanda tarimu itu saja, orang main lelah tidak bisa lah. Tapi kalau tidak ada, orang bisa main lelah. Bahkan bisa awak menjadi sebaliknya. Awak yang benar bisa dibalikkan fakta itu orang. Aku nama pencemaran nama baik namanya kemana? Bila dia berhutang bantu bansai dan tu apa? Batu tuduhnya hutang. Aku nama tindakan tidak menyenangkan. Ikut pencemaran nama baik apa arti? Awak lu nak kena ini. Kalau seandainya tidak ada bukti-bukti dalam bentuk tertulis. Jadi makanya yo bajale-jale awak bajale-jale terkait dengan utang-utang itu tadi. Nah, lalu kemudian bagi awak takatujuo falaisa alaikum junahun alla taktubuha wa ashhidu idza tabayatum, maka juga tiada dosa atasmu bahwa kamu bahwa tidak menuliskan apa yang terkait dengan tijarah. Kalau soal dagang perdagangan mengalih wak pakai nampaan lai berserobok wak. Kalau wak baju Bali dalam perdagangan tu nak barlu bana wak nak menulis dan terlain. Contohnya awak membeli aqua wak hadir wak lai pakai nampaan illa antakuna tijaratun hadirah. Kecuali kalau awak belanja bertransaksi tapi awak saling berinteraksi. Lain berserobok awak ni bali aku ni yo dia kiasnya aku tadi pitih berterima. Apakah itu wajib untuk dituliskan? Tidak usah. Tapi kalau di supermarket kan langsung sekali kan. Kalau di supermarket tu minimarket anan wak bali harago lah hado sekali. Kemudian beko dikasih rek dicatat diketik lo kau barang nan ajo baju Bali kau nyo barang ay jumlahnya sekian pitinya sekian berarti oke dibayar sekali. Kalau untuk awak balanjolan suang tak perlu bana ditulis dong. Tapi ternyata seperti minimarket atau semacam lah pakai kasir yang pakai ketik tu berarti itu lebih bagus. Kalau awak balanjo langsung mana tak perlu benar pakai saksi na, tak perlu pakai apa namanya ditulisnya. Oh daya, tolong daya menjadi saksi ko. Ambo membeli aqua, ambo membeli lontong ko. Nah, jadi ko nolo. Kalau soal awak balanjo langsung baju Bali, itu tak perlu na saksi na. Dan jelek do akad. Tak perlu ditulis mana lo dok. Tapi kalau balanjo di tampil-tampil modern, disuruhnya tetap dicatat. Jadi kok ada kadang-kadang tiba di rumah wak beko kan bisa jadi lupa, bisa jadi berbeda. Kalau nak ada tulis, tadi wak pitih wak 1 juta tadi. Sepupu nak balik tadi, cari ada catatan tadi. Ada faktur itu tadi bukti print out ada print out dari transaksi awak. Nak balik barang harga gue, barang jumlahnya. Jadi ada harga satuan, ada totalnya, ada jenis barang, kemudian ada tanggal, ada jam. Nah, kalau bagi orang kantor-kantor, belanja kan ada buktinya. Ada print, ada kwitansinya, ada fakturnya, barang harga satuannya, barang totalnya. Nah, dalam kaitan awak pembahasan awak ini, kalau seandainya awak balanjo langsung, lai samu pakai nampaan, berakar wak langsung, barang nawa Bali nampak, kemudian pitih haragola disepakati, langsung aja lagi pitih, barang boleh diam-diam.
Lah, jadi tidak dulu mesti harus dicatat kasado aja dah. Itu apalagi kalau untuk pasar tradisional itu kan ada pakai natural print on beli baju awak. Kadang-kadang kan awak belanja di pasar tu. Nah, ditawarin baju jumlahnya mungkin baju 1.000. Tu turun awak. Barang 1.000 awak sama awaknya 30 aja lah. Kan orang awak kau kalau barang kau kan turunnya ambil 30%. Hanya ke bawah lu baru terjadi negosiasi. Neni data bali ya pokok ambodo iko lumpaca talu akorolai ko kayu iko ko patamu ko makora zakian nak ko mani tu tadagyang banda tu mah wallahu alam lah nama dan tadagyang lah. Lalu kemudian naya pindah ko pagilalai je karena dulu ada tegado nampak beli go di pasar tradisional lah, jo gerega, walaupun hati la suku la kandai hati sekali, tapi supaya menekan harga, kok pasar tradisional, pada kan ibu ada doang, tekan orang gua tu le, dah buat tu lah. Kalau doro, dah mau pakai lagi, jadi bimbo le aku kubile, cecali apa lalu ditambah lagi. Bara tambah lagi. Tadi 50 lah. Oh, nak 50 payah nama je. Wah bagi 2 lagi. Bara tu lagi. 40 je lagi. Ini turun nak naik. Atau lah, kira 20. Hal-hal tak kata kan negosiasi tu lagi. Lobby-lobby pandai-pandai si pembeli lah. Tapi kepastian harga kan tak tahu ya. Kadang-kadang kan ada lo awak bakawan dia awak semua awak ko awak semua awak tu mau beli murah mana lo dan kece pembeli awak kece pembeli awak semua awak untuk mahal mana awak bakawan anak kece si penjual ko yo justru awak ada bakawan tu lah 50 lebih 50 aku dengan argumentasi kece dan orang memaliko kawan awak mungkin hanya tinggi ko no. Akhirnya dia 50.000. Kiroi baju yang sama, jenis yang sama, di Bali kalau tempat lain ada orang tanya kawan beli baju sama barang lihat tu. Ambo beli 3 sanggah aja. 3 sanggah kiroinya. Padahal kau kecil lah kawan mana ba? Kiroi lah kawan lah awak digundung awak. Oh, kualitasnya beda, kawan. Aduh, alasan tadi dah. Nah, jadi memang di dalam muamalah awak memang diatur kasarnya. Kalau soal harago itu antara saling redha. Kalau awak suka soal harago, tidak ada perlu dipikirin oleh. Tapi sering terjadi kekecewaan ketika ada pembanding. Dan harago itu terletak dari si penjual. Pembeli beko tugasnya adalah aku suka biar kalau anda suka silakan ditawar. Kalau tidak tu alih tidak usah beli. Itu di pasar tradisional. Kelebihan pasar modern tak katu. Kini kan lagi viral harga makanan di Marawa ini kan Marawa Beach. Lima dengar ibu bapak yang punya Raffi Ahmad. Lah jadi promosi gratis loh. Dia nyoleh karena orang lagi membicarakan itu. Viral loh gini. Kok soal harago inyo lanjut tetapkan harago. Harago temotole sekian, merebusnya sekian. Ale, kau beli nasi goreng, lanjut tentukan harago. Kalau seandainya awak kamu bali, harago aja lah bali. Kalau litalo ini si saku-saku awak bali. Kalau tidak, jangan cek-cek aja. Aduh lo di pasar awak takarika kampung awak di pasar. Dia juga takala kok pariam malah namanya kalau mau aluang. Hari raya itu kan hari raya memang. Hari raya itu kan di kantong kok hari piti orang banyak. Piti bahasa saya banyak lah namanya tukang pakuak. Ada banyak tukang pakuak mana? Arah gue besok mirebus ko arah gue mungkin 5.000. Hari raya itu berapa gue? 10.000 atau 5 balik. Itu tergantungnya bagaimana
Bato mahal ko, korayo rin ni kuma, mahal ni nilai, rayo rin kuma. Jadi tak ada kepastian harga dari awal. Abah ciraco, orangnya mau pupik, orangnya dek karena dari awal tak tahu harga gue. Kalau di tempat modern tu dari awal harganya ada cantuman. Kalau awak setuju, beli. Kalau tak setuju, beli ya. Jangan mengecek je lah. Jangan seorang awak kau kan satu bedu aja. Ada dua elok jalan, ada ditentuan harga gue. Ini mau beli dah. Membeli dan dia boleh. Itu orang mangaleh tentunya pakai karyawan penyenak buah itu dan jual itu kan tak sekedar makan aja dan dijual itu view pemandangannya suasana kalau dia orang kampung kok kan itu dah macam lihat dan cari paru awak kok kanyang tu kalau orang kota tak soal makanannya, tak soal harga, soal kepuasan. Yo pemandangan sandang. Kadang-kadang selera orang kayu itu kan tak soal bentuk makanan, harga makanan dah. Dari pemandangnya indah, terbuka selera makanan. Jadi orang kini dan dijual itu tak sekedar makanan tu je dah. Tapi dan dijualnya itu adalah suasana. Makanya orang susurau kini dia AC banyak orang sama yang ke surau tu. Tu dek karena ada kepuasan tanam saju rajin main faat gadang main faat besok ini tak pakai masa pakai kipas angin timpa ibu ya. Kalau lah pakai AC lo surau lo 10,000 lah 20,000 lah main faat kalau dia puas deh pada pelayanan buik sembahyang awak yusaj ruangan musaji itu surau lapis sembahyang itu barasia lambu artinya lo nak berfikir kau tentu berbiaya itu nak buat saya naiknya bawa kesadaran sendiri kalau puas tak kata lah model transaksi. Jadi di dalam bermuamalah, di dalam berbisnis, di dalam bertransaksi itu pikirannya memang diatur bahwa mungkin ada tampil sesuatu mahal dia karenanya pakai AC pelayanannya bagus itu tambah lo biaya. Itu contoh kalau orang punya orang bisnis ada hitungan pembiayaannya apa fasilitas yang akan mengalami penyusutan ada perhitungan ada strategi price namanya strategi penetapan harga sebuah produk di launching atau dijual kepada masyarakat dia tok bangko harga gue 10,000 dia tok modalnya biaya produksinya sekian biaya karyawannya sekian biaya fasilitas pendukungnya bara biaya lampu bara biaya iko dia tok dari total keseluruhan kebutuhan maka ditetapkan harga satuan. Itu yang orang yang punya konsep analisis bisnis. Jadi harga itu dan dicari aja dah. Dia kan bah kalau penganawa membaliku haragu dan samurah-murah jumlah sebanyak-banyak rasu salamat-lama itu dan kalama dewa. Kok nak murah padahal yang murah kualitasnya tentu murah loh. Karena dulu iklan rumah makan pernah membaca ada selera restoran harga kaki lima harga kaki lima raso restoran itu kan strategi membujuk orang promosi. Kalau ingin raso restoran tentu harga gue mahal banyak pokoknya takam nasi ambo waktu kuliah tuh ada nasi kan harga 10,000 ada harga 15,000 bang kau cie membuat 10,000 cie bang membeli 15,000 dan 10,000 kok sasarannya tentu mahasiswa agak bansai bare tentu kualitasnya berbeda sambal itu lah berbeda kok sampai gue mungkin kualitasnya lah berbeda.
Orang kan anggapan yang penting murah lo. Padahal barang dan dijual yang murah kok harganya murah lo. Mungkin kualitasnya lah berbeda. Itu pokoknya jangan kalamak dewa ya. Nang kalamak dewa tu harga nang murah, rasul yang paling lama, jumlahan yang banyak. Mungkin lo lah orang balik. Tidak mungkin. Lah kalau soal belanja transaksi langsung itu tidak mesti harus ditulis mana. Tidak dulu baru suruh dia tu dok. Tapi kalau mutang pakai ada jangka waktu, itu yo perlu ditulisan. Tapi kalau awak belanja langsung, itu tidak masalah, tidak ditulis. Kalau diorang awak kan kalau belanja makan lontong tu, aduh di daerah dari itu nama mutang namanya. Kalau Jawa kan makan lontong loh. Baru bayi lawan pupuas ada lontong kalau makan nasi go, lah masuk ke dalam parui awak, lah tasidahu awak. Baru tang mau tu ni. Baru tang nama. Yang akad yang transaksi